Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dengan nomor NIM 210403007. Menjelaskan materi masalah pengangguran, inflasi dan kebijakan pemerintah. Pengangguran, jenis-jenis pengangguran yaitu jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, pengangguran normal atau friksional, yaitu pengangguran sebanyak 2 atau 3%. Yang kedua, pengangguran siklikal. Yang ketiga, pengangguran struktural, yaitu selanjutnya jenis pengangguran berdasarkan cirinya, yaitu yang pertama pengangguran terbuka, yang kedua pengangguran tersembunyi, yang ketiga pengangguran bermusim, yang keempat setengah menganggur. Selanjutnya beberapa tujuan kebijakan pemerintah. Beberapa tujuan dari kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Yang pertama, tujuan bersifat ekonomi. Yang kedua, tujuan bersifat sosial dan politik. Selanjutnya, masalah inflasi atau kenaikan harga. Jenis-jenis inflasi berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku. Inflasi biasanya dibedakan kepada 3 bentuk. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan. Yang kedua, inflasi desakan biaya. Dan yang ketiga, inflasi diimpor. Perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri adalah kegiatan ekspor dan impor di antara berbagai negara yang dilakukan secara bebas, yaitu tanpa sembarang hambatan perdagangan dalam melakukan kegiatan tersebut. Macam-macam kerjasama internasional. Yang pertama, bilateral. Yang kedua, regional. Dan yang ketiga, kerjasama multilateral. Selanjutnya, proteksi. Proteksi adalah kebijakan perdagangan luar negeri yang dilakukan suatu negara yang pada dasarnya menghambat kemasukan berbagai jenis barang impor dengan menggunakan berbagai alat untuk melaksanakan kebijakan perlindungan. Globalisasi. Globalisasi adalah peningkatan dalam saling ketergantungan dalam keadaan dan kegiatan ekonomi di antara berbagai negara. Globalisasi perekonomian adalah suatu proses di dalam kegiatan ekonomi serta perdagangan yang mana negara di seluruh dunia akan menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terhubung dengan tanpa adanya rintangan batas teritorial. Faktor-faktor yang mewujudkan globalisasi: yang pertama, perkembangan politik dunia, yang kedua, praktek perdagangan bebas, dan yang ketiga, perkembangan perusahaan multinasional. Neraca pembayaran. Neraca atau balance of payment merupakan ringkasan yang disusun secara sistematis untuk seluruh transaksi ekonomi dari suatu negara dengan negara lainnya selama periode tertentu. Klasifikasi neraca. Umumnya pada perusahaan jasa, susunan neraca diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, harta atau aktiva. Yang kedua, kewajiban atau hutang. Pembagian neraca. Yang pertama, neraca pembayaran dibedakan menjadi 3. Yang pertama, neraca berjalan, neraca modal, dan neraca keseluruhan. Selanjutnya, kurs valuta asing. Kurs valuta asing adalah harga yang dibayar untuk satu unit mata uang asing. Selanjutnya, kegiatan perekonomian terbuka. Definisi dari perekonomian terbuka adalah suatu sistem ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan ekspor dan impor yang tentunya dilakukan antara satu negara dengan negara lainnya. Kebijakan pemerintah dalam perekonomian terbuka. Ada 2 kebijakan pemerintah dalam perekonomian terbuka. Yang pertama, kebijakan memindahkan perbelanjaan. Kebijakan memindahkan perbelanjaan dapat dijalankan untuk mengatasi kedua masalah di atas. Langkah-langkah yang akan mengurangi impor dan mendorong konsumsi barang dalam negeri adalah seperti yang dinyatakan di bawah ini. Pertama, melakukan pembatasan impor. Yang kedua, menekan atau mengurangi penggunaan valuta asing, menurunkan nilai mata uang, devaluasi. Yang kedua, kebijakan pengurangan pembelanjaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.